Kalau ngomongin stoikisme, nama-nama seperti Marcus Aurelius atau Seneca pasti langsung terlintas. Tapi ada satu tokoh yang sering banget terlupakan, padahal pengaruhnya nggak main-main. Antipater dari Tarsus. Sekarang kita bakal bahas gimana Antipater nggak cuma jadi bagian penting stoikisme, tapi juga membentuk dasar etika yang kita kenal sekarang. Bagian 1. Siapa Antipater dari Tarsus? Antipater adalah pemimpin sekolah stoikisme di Athena sekitar abad kedua sebelum Masehi. Dia adalah penerus Diogenes dari Babilonia dan salah satu guru yang mengembangkan stoikisme ke arah yang lebih praktis. Buat Antipater, filsafat itu harus bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Bukan cuma buat dipelajari atau jadi bahan diskusi. Dia percaya filosofi hidup itu harus jadi panduan nyata, terutama soal bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Bagian 2. Moralitas sebagai kunci hidup yang baik. Salah satu inti ajaran Antipater adalah bahwa moralitas adalah segalanya. Dia percaya hidup yang baik hanya mungkin kalau kita selalu bertindak sesuai nilai-nilai moral. Tapi yang menarik adalah cara dia menjelaskan moralitas ini. Antipater nggak bilang kalau harta, kekuasaan, atau hal-hal duniawi itu buruk. Sebaliknya, dia bilang kalau semua itu adalah alat. Yang menentukan baik atau buruknya adalah bagaimana kita menggunakannya. Misalnya, punya uang banyak bisa jadi berkah kalau digunakan buat membantu orang lain. Tapi uang yang sama bisa membawa kehancuran kalau digunakan dengan cara egois. Bagian 3, tanggung jawab universal. Antipater juga percaya bahwa manusia punya tanggung jawab universal. Artinya kita semua punya kewajiban moral buat membantu satu sama lain, bahkan orang-orang yang nggak kita kenal. Konsep ini relevan banget sama dunia modern. Di tengah isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, atau kemiskinan, kita diingatkan bahwa tindakan kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar. Misalnya, berhemat energi atau mendukung produk lokal, itu semua adalah bagian dari tanggung jawab universal yang diajarkan Antipater. Bagian 4. Filosofi yang berakar pada praktik. Antipater selalu menekankan pentingnya praktik. Dia sering mengatakan, pengetahuan tanpa tindakan itu percuma. Jadi buat dia, nggak ada gunanya kita tahu apa yang benar kalau kita nggak melakukannya. Coba deh pikir, berapa banyak hal yang kita tahu harus dilakukan, tapi nggak pernah kita mulai. Misalnya, kita tahu pentingnya peduli lingkungan, tapi sering lupa buat memisahkan sampah. Menurut Antipater, hal kecil kayak gini adalah bentuk praktik moralitas yang nyata. Bagian 5. Relevansi etika Antipater di dunia modern. Kalau kita lihat lebih dalam, banyak prinsip Antipater yang sekarang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Salah satu contohnya adalah Corporate Social Responsibility, CSR, di mana perusahaan-perusahaan besar nggak cuma fokus cari untung, tapi juga harus memberikan dampak positif ke masyarakat. Antipater juga mengajarkan pentingnya niat baik di balik setiap tindakan. Ini mirip sama konsep conscious living yang sering dibahas sekarang. Hidup dengan kesadaran penuh, memilih apa yang terbaik bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Bagian 6. Apa yang bisa kita pelajari dari Antipater? Antipater ngajarin kita buat nggak cuma fokus ke diri sendiri, tapi juga ke orang lain dan lingkungan sekitar. Dia mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan soal apa yang kita punya, tapi gimana kita menggunakan itu buat membantu orang lain. Coba aja mulai dari hal-hal sederhana, seperti menawarkan bantuan ke teman, meluangkan waktu untuk keluarga, atau bahkan bersikap lebih ramah ke orang asing. Tindakan kecil kayak gini mungkin kelihatan sepele, tapi dampaknya bisa luar biasa. Penutup, Antipater dari Tarsus adalah pengingat kalau stoikisme bukan cuma soal pengendalian diri, tapi juga soal tanggung jawab sosial. Dia mengajarkan kita buat hidup dengan moralitas dan kesadaran penuh. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin belajar lebih banyak tentang stoikisme, filosofi hidup, dan bagaimana itu bisa diterapkan di kehidupan modern, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.